Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mumpung masih di bulan Shawwal, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Sedikit telat ya, itu enggak apa-apa. Tapi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kisah dari para nabi, yang mana di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke dalam bahasan dari kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Sudah masuk, sepertinya sudah masuk kisah Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah bersama-sama kita akan mengkaji kisahnya Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah berikan mukjizat pula kepada beliau. Di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang yang mati, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita juga sudah pernah menyinggung dan membahas bahwasanya mukjizat para nabi itu Allah jadikan sesuai dengan apa yang sedang populer di masa itu. Dan kebetulan pada masa Nabi Isa alaihissalam, keilmuan yang sedang populer di masa itu adalah ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, tabib. Ya, maka yang namanya ilmu manusia itu ada batasnya, ada limitnya. Dan Allah jadikan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berupa menghidupkan orang mati. Tujuan itu semua adalah agar umat yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala di masa itu, ya, tujuannya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kisah Nabi Isa alaihissalam ini pula kisah yang syarat akan pelajaran tauhid, kisah yang syarat akan pelajaran memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nantinya berfirman, ya, berkaitan tentang banyaknya para ahlu kitab itu tersesat, ya, para pengikut Nabi Isa alaihissalam tersesat, ya, itu disebabkan karena mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang sangat luar biasa mulia, yang insyaallah kita akan bersama-sama membahasnya. Tayyib, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, di awal kitabnya atau di judul ketika membahas kisah Nabi Isa ini, beliau menceritakan tentang dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Yang mana kalau bisa kita lihat kisah Nabi Isa alaihissalam ini adalah sosok yang kontroversial. Maksudnya kontroversial di sini adalah yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Dan itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan yang demikian terjadi, pastilah terjadi, walaupun secara nalar akal kita itu adalah hal yang mustahil terjadi. Dan
para umat manusia di muka bumi ini itu juga berselisih pendapat mengenai Nabi Isa alaihissalam. Yang mana kaum muslimin sebagai bentuk akidah keyakinannya menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam atau Isa alaihissalam ini adalah sebagai sosok Nabi Allah yang mulia. Sedangkan di para keyakinan para ahlul kitab ya mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang mengatakan dan menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak yang terlahir dari hubungan terlarang. Ya, dari hubungan terlarang, dan mereka juga mengaku bahwasanya mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dan ini adalah inti ketahuidan kaum muslimin ikhwatafillah Allah subhanahu wa ta'ala yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak maupun diperanakkan. Ya, ini adalah keyakinan yang perlu kita pegang teguh dan yakini semua. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh alaihissalam, memilih Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memilih keluarga Imran, ya, di atas alam semesta, ya. Ini menunjukkan akan keutamaan mereka semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran di atas alam semesta. Nah, Allah jadikan Nabi Adam itu sebagai nenek moyangnya seluruh umat manusia. Allah jadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang kedua manusia. Ya, kita sudah pernah jelaskan silsilahnya kenapa Nabi Nuh alaihissalam Allah jadikan nenek moyang kedua umat manusia. Ya, dan kenapa? Ya, karena umat di masa zamannya Nabi Nuh alaihissalam seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali para pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam yang hanya berjumlah 80 orang, dan itu saja yang diselamatkan. Kemudian dari ketiga anaknya yang selamat itu menghasilkan keturunan. Ya, makanya istimewa, Pak, ya. Kemudian di ayat ini juga Allah memilih keluarga Ibrahim alaihissalam. Allah memuliakan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Imran, ya, karena Imran ini adalah seorang alim, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat disegani dan dihormati oleh Bani Israel. Karena Imran ini apa? Ulamanya para Bani Israel di masanya. Ya, dan nanti juga para pemimpin, para rahib yang mengurus Baitul Maqdis itu siapa? Itu Imran. Dan nanti Imran ini juga memiliki seorang istri, seorang pasangan yang oleh para sejarawan, ya, yang oleh para sejarawan itu dikatakan, ya, nanti ada khilaf, ini sudah pernah kita jelaskan, memiliki seorang istri yang dikatakan mandul. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak keturunan. Nazarnya anak laki-laki, tapi diberikan nanti anak perempuan. Kenapa nazarnya anak laki-laki? Ya, agar bisa mengabdi untuk Baitul Maqdis. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan tidak sesuai yang diharapkan. Allah berikan keturunan berupa anak perempuan, yang itulah yang nanti diberi nama Maryam. Makanya dikatakan idqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi nazarnya itu ingin diberi anak laki-laki, tapi Allah jadikan anak yang lahir dari
istrinya Imran ini adalah seorang anak wanita. Kita sudah juga pernah jelaskan Pak, ya, Maryam ini terlahir sebagai anak yang yatim, sudah nggak punya ayah. Makanya nanti ketika Maryam itu terlahir, orang-orang Bani Israel ini berebutan ingin mengasuh beliau. Tapi nanti Allah pilih siapa Pak? Yang mengasuh Zakaria, yang mana Zakaria ini masih paman, ya, masih memiliki keturunan dengan Maryam, dan atau istrinya Zakaria ini masih bersaudara dengan istrinya Imran. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Tapi ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana kisah dari Maryam, ya, kisah dari Maryam, kemudian kisah dari Zakaria, dari Nabi Yahya. Semuanya sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelum Ramadan. Kemudian ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih Maryam, ya, memilih Maryam itu menjadi seorang wanita yang kelak akan melahirkan seorang putra yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Pak, kemuliaan Maryam ini Pak, ya, di antara bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ya, Allah memberikan keturunan dari beliau, lahir seorang putra yang tanpa ayah. Dan bagaimana Allah uji juga beliau dengan seorang keturunan yang tidak memiliki seorang ayah, yang nanti di antara bentuk ujian yang beliau hadapi tidak terlepas dari yang namanya gunjingan, celaan dari orang-orang yang hidup di masanya. Bahwasanya kalau ada lahir seorang anak dari seorang wanita yang tanpa seorang laki-laki, maka akan digunjing dengan tuduhan-tuduhan yang miring, dituduh sebagai seorang pezina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah mengatakan wazkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an yang ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur. Maksudnya suatu tempat di sebelah timur di sini para ulama menjelaskan itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi mengasingkan dirinya di Masjidil Aqsa. Fattakhadhat min dunihim hijaba, maka ia mengadakan sebuah tabir, ya, membuat sebuah tabir bilik perlindungan untuk menjaganya. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, maka ya, setelah Maryam alaihissalam mengasingkan diri di Masjidil Aqsa, beliau fokus beribadah di dalamnya, mengabdi, ya, untuk Masjidil Aqsa, beribadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam menjadi sosok atau menjelma sebagai seorang laki-laki, ya, yang sawiyah, ya. Sawiyah ini maksudnya sempurna tampang, ya. Makanya fattakhadha min dunihi hijab farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, dan kami utus kepadanya ruh kami. Maksudnya ruh di sini siapa Pak? Jibril. Makanya di antara nama Jibril itu apa? Ar-ruh, ya. Makanya dikatakan fatanazzal malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ar-ruhu al-amin itu adalah sebutan atau nama lain dari Jibril alaihissalam. Jadi nalika Jibril ini diutus oleh Allah menjelma sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang bersih, ya, berhadapan atau berdiri di hadapan Maryam. Kira-kira wanita yang menjaga kehormatannya, yang selalu berada di dalam ruangannya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tiba-tiba didatangi oleh sosok laki-laki yang asing, kira-kira gimana? Pasti terkejut, ya. Terkejut. Dan bahkan Maryam alaihissalam tidak mengetahui yang datang di hadapannya itu malaikat Jibril. Dan beliau mengira bahwasanya
laki-laki yang ada di hadapannya yang tampan, yang bersih ini adalah orang yang jahat yang hendak mencelakainya. Makanya Maryam itu berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau seandainya Maryam ini tidak berprasangka bahwasanya laki-laki yang ada di hadapannya itu orang jahat, pasti nggak mungkin berkata seperti ini. Ya, ini ada laki-laki tampan, wanita dihadapkan ya dengan laki-laki tampan mengatakan bahwasanya ini orang jahat, ini orang jahat. Ya, maka hendaknya seorang wanita di masa kini itu belajar bagaimana seorang wanita ya selalu menjaga kehormatannya. Ya, seorang wanita menjaga kehormatannya, ya tidak menggoda laki-laki. Ya, hendaknya wanita-wanita di masa kini itu belajar bagaimana Maryam yang menjaga pandangannya, yang menjaga kehormatannya. Tatkala dihadapkan oleh laki-laki yang tampan di hadapannya, ia tidak menggodanya. Ya, bahkan prasangka yang dikedepankan oleh Maryam mengatakan ini adalah orang yang akan berbuat jahat ke saya. Makanya Maryam mengatakan, ya, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya, sesungguhnya aku berlindung darimu, ya, kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Takut, ya, takut. Tak. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu, Pak. Ya, kalau zaman dulu mungkin laki-laki yang apa namanya suka menggoda perempuan, ya, ngecengin. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa saja wanitanya juga ikut melakukan seperti yang dilakukan laki-laki di masa dahulu. Ya, makanya ini adalah pelajaran yang berharga bagi para wanita di masa kini, belajar bagaimana seorang wanita terhormat menjaga kehormatannya dan berdiam diri di rumah. Ini bukanlah hal yang bersifat negatif, ya, dalam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri yang kesehariannya mungkin di rumah menyiapkan kebutuhan keluarganya, anak istrinya, ini juga di antara bentuk ketaatan, ini juga di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ya, ini pelajaran bagi kita semua. Maka ketika seseorang, ya, dalam keadaan yang demikian itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laki-laki yang ada di hadapannya ini, laki-laki tampan hendak merayunya, hendak melakukan keburukannya, Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau langsung bertakwa, mengingat bahwasanya kalau terjadi hal yang buruk, ya, maka ini akan menjadi hal petaka bagi dirinya. Ini menunjukkan kesucian Maryam. Ini menunjukkan bagaimana Maryam adalah wanita yang suci, yang dijaga, yang selalu menjaga kehormatannya. Makanya Pak, ketika wanita ingin mengambil pelajaran ibrah seorang wanita yang terhormat atau menjaga kehormatannya, bisa ambil kisahnya Maryam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi ingatlah kalian, Maryam binti Imran ini adalah wanita yang memelihara kehormatannya atau kemaluannya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari orang yang suci, yaitu menjaga kehormatannya. Wanita salehah itu amilah mereka yang menjaga kehormatannya, atau ketika ia sudah beristri menjaga kehormatannya untuk suaminya. Tapi kata fillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segamblang ini Allah menceritakan kehormatan dari wanita yang terhormat dan terpilih, yaitu Maryam. Tapi masih ada sekelompok kaum yang menuduh bahwasanya Maryam ini adalah wanita yang berzina. Ya, konon katanya Pak, orang Yahudi ini, ya, menuduh Maryam itu berzina dengan seorang tokoh kayu, ya, seorang tokoh kayu atau tukang kayu, ya, berzina dengan tukang kayu, kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Isa alaihi salam. Dan ketika Maryam ini digoda, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
mengingatkan laki-laki itu juga agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat keburukan kepada saya, bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terdesak yang seperti itu. Yang seorang wanita yang suci mempertahankan kehormatannya masih memberikan apa? Masih memberikan apa? Nasihat, masih memberikan apa? Seruan agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa ini bukan wasiat formalitas, Pak ya. Ini wasiat yang maknanya sangat dalam. Ya, karena ketakwaan itu seorang hamba bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman mengisahkan kisah ini ketika Maryam menuduh ini adalah laki-laki yang akan berbuat kerusakan pada dirinya. Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan bahwasanya kedatangan ia ke situ adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Qala innama ana rasulur rabbika li ahaba laki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Aku ini hanya seorang utusan dari Rabbku, ya, untuk memberimu seorang keturunan anak laki-laki yang suci. Kira-kira tiba-tiba ada orang tak dikenal mengatakan demikian, bagaimana Pak? Ya, memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Wanita itu terkejut. Ya, terkejut. Ya, makanya Maryam mengatakan qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, ya, dan aku pula ya bukan seorang pezina. Ya, bagaimana aku bisa memiliki keturunan? Aku tidak memiliki pasangan dan aku juga bukan seorang pezina. Bagaimana bisa memiliki keturunan? Dan mohon maaf ya, ayat ini jangan dijadikan dalil ya, untuk dijadikan modus. Kayak sekarang ada film-film lagi viral ya, film-filmnya lagi viral. Jangan dijadikan modus seperti ya terpandang, dihormati, kemudian mungkin modus ya saya ingin menjadikanmu istri, memberikan keturunan untukmu. Dalilnya ini jangan. Ya, ini beda Pak kasusnya ya. Ini kasusnya beda. Bukan seperti masanya Maryam ya, dijadikan dalih untuk berzina, dijadikan dalih untuk melukai kehormatan seorang wanita yang suci. Ya, jangan dijadikan hal-hal ini dijadikan sebagai perusak atau merusak kehormatan seorang wanita yang tidak mengetahui apapun karena dari agama. Ya, jadi begitu pula dengan saudari-saudari wanita ya, berhati-hati akan ya rayuan-rayuan laki-laki yang demikian. Ya, kemudian Maryam ya mengatakan bagaimana aku memiliki seorang keturunan sedangkan saya tidak punya suami, saya tidak punya pasangan, dan aku juga bukan seorang wanita pezina. Dan ini benar Pak, sesuai dengan akal ya. Apa yang dikatakan Maryam benar, nggak ada salahnya. Karena kalau sesuai yang lahiriah kita ya, wanita itu nggak mungkin seorang wanita itu memiliki anak kecuali dengan dua jalan. Yang pertama dengan pernikahan yang syar'i, kedua perzinahan. Ya, jadi dua jalan itu seorang wanita itu bisa memiliki keturunan. Cuma yang satu dihalalkan ya dan berpahala, yang satu lagi dicela dan mendapatkan dosa. Dan di dalam kalimat ini Pak ya, di dalam kalimat ini ya, di dalam ayat ini Allah mengatakan walam yamsasni bashar ya, yang artinya tidak pernah ada seorang pun manusia menyentuhku. Jadi juga menjadi dalil Pak, Maryam sama sekali tidak pernah berkontak fisik dengan orang-orang yang bukan mahram baginya. Ini indah sekali Pak ya dalam Al-Qur'an Pak ya, yang menggambarkan bagaimana seorang wanita menjaga kehormatan itu kalimat ini. Lam yamsasni bashar. Tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuh. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Wanita di masa kini ada yang
mempertahankan kualitas yang seperti ini luar biasa. Wanita-wanita soleh, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Maryam bertanya bagaimana seorang itu bisa memiliki keturunan kecuali dengan dua jalan ini. Gimana caranya? Kemudian malaikat Jibril pun mengatakan, qala kadzaliki qala rabbiki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jibril pun berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami, wa kana amran maqdiyya, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi ini ketetapan Allah. Allah menginginkan lahirnya seorang anak dari rahim seorang wanita yang terhormat, siapa? Maryam. Dan ini ujian yang berat, Ini ujian yang berat. Ketika seorang wanita mengasingkan diri, beribadah jauh dari perkumpulan masyarakat, perkumpulan umat, kemudian tiba-tiba diberikan ujian hamil. Kalau datang ke kampungnya, datang ke pemukimannya, datang ke tempat asalnya, pasti dapatnya apa? Dapatnya celaan. Pasti dapatnya celaan dan cacian. Ini nggak bisa dihindarkan lagi, Tidak bisa dihindarkan lagi. Walaupun menghadirkan ratusan atau puluhan atau ratusan saksi, yang demikian itu pasti tidak akan percaya, Kalau ada wanita hamil, tidak pernah ditemui lagi pasti pezina. Ini walaupun datangkan beberapa saksi pun pasti anggapan orang-orang ini wanita pezina. Bahkan hal yang seperti ini pernah dihadapi oleh Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, itu pernah dituduh ketika pulang dari safar dengan Rasulullah dan para sahabatnya, jadi kafilah rombongannya Rasulullah ini itu terlebih dahulu meninggalkan tempat di mana Rasulullah tuju. Kami lupa nama tempatnya, Dan Aisyah saat itu tertinggal. Aisyah saat itu tertinggal di tempat di mana kaum muslimin, para sahabat Nabi dan para sahabatnya itu sempat singgah untuk beristirahat. Dan Aisyah itu Pak, diriwayatkan Aisyah itu ketika safar bersama Rasulullah itu selalu duduk di sebuah tirai, yang mana tirai ini dibopang atau diangkut oleh 4 laki-laki. Pernah lihat ini Pak? Seperti adat masyarakat Jepang zaman dahulu atau Cina. Itu biasanya ratunya atau rajanya diangkat biliknya. Jadi nggak ada yang lihat di dalamnya. Nah, Aisyah seperti itu Pak. Di itu. Yang mana tirai yang diangkut oleh beberapa orang sahabat ini itu diletakkan di unta. Ya, nanti untanya mengangkat selama perjalanan. Nah, kebetulan saat itu ketika rombongannya Nabi Muhammad SAW hendak pulang ke Madinah, ya, semuanya sudah dipersiapkan. Bahkan para sahabat itu mengangkat biliknya itu mengira ya ibunda Aisyah itu masih di dalam, ya, karena nggak ada yang tahu apakah masih di dalam atau tidak. Karena ibunda Aisyah itu ceritakan, ya, ketika diangkat biliknya itu nggak berat, ya, yang mungkin perawakannya tidak besar, ya, kecil. Kemudian ketika bilik tirainya diletakkan di unta, sudah semua kafilah rombongannya Nabi pulang ke kota Madinah. Dan ternyata Aisyah saat itu tertinggal. Apa yang dilakukan Aisyah sampai tertinggal? Beliau sedang mencari cincin, kalau nggak salah, cincin atau kalungnya, ya, yang saat itu terjatuh. Makanya dicari-cari Pak, ya, dicari perhiasannya yang hilang tadi. Dan tahu-taunya ketika mencari nggak ketemu, kembali lagi ke tempat singgahnya kafilah rombongannya Nabi. Kafilah rombongannya sudah pergi duluan. Jadi Aisyah tertinggal saat itu. Nah, ketika Aisyah tertinggal, akhirnya beliau jalan sendiri sama diri. Dan saat itu ada Ibunda Aisyah itu masalah sedang beristirahat di sana, berharap ya rombongannya Nabi Muhammad itu kembali lagi jemput beliau.
Tapi ditunggu lama sampai Bunda Aisyah itu tertidur dan tidak kunjung datang, gak dijemput balik. Nah saat itu ada salah seorang sahabat Nabi melihat, ini Bunda Aisyah. Ya beliau mengetahui Bunda Aisyah karena dahulu pernah lihat wajahnya ketika masih kecil. Oh ini Bunda Aisyah, ini istri Nabi. Akhirnya dipersilahkan oleh salah seorang sahabat ini naik di atas untanya. Ya kami lupa nama sahabatnya Pak. Memang dikisahkan sahabat yang tertinggal ini memang kebiasaan buruknya suka tertidur kalau safar. Ya, jadi tertidur ke safar, suka ketinggalan rombongan. Makanya Nabi menugaskan sahabatnya ini menjadi orang yang paling akhir di rombongan. Ditugaskan oleh Nabi mengawasi kalau misalkan ada yang tertinggal, ya, barang yang tertinggal, ada orang yang tertinggal, dia yang ngurusin. Ya. Biasanya ada model-modelannya kawan kita kalau jajah safar tuh kayak gini modelannya. Ya, yang paling ngaret lah kalau orang Bali bilang paling ngaret lah pokoknya ya. Yang paling telat, minta ditunggu. Ini ada modelannya kayak gitu ya. Melihat dari Bunda Aisyah, akhirnya dipersilakan naik di untanya, ya. Dituntun oleh sahabat ini sampai masuk kota Madinah, di perbatasan Madinah ya. Jalan masuk ke Madinah itu dilihat oleh orang-orang munafik. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, wah ini kok ada istri Nabi datang berduaan, ya bukan mahramnya. Maka terhembuslah yang namanya celaan perzinahan. Jadi dituduh berzina Bunda Aisyah oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang mungkin saat itu Pak, tanda-tandanya perzinahan nggak terbukti, hamil juga tidak dan sebagainya. Tapi beda dengan kasusnya Maryam. Ini dalam keadaan hamil kok pulang pasti itu nggak bisa dihindari lagi. Ya dituduh pasti berzina. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan-tuduhan keji kepada para hamba-hambanya yang saleh. Nabi Yusuf dulu dituduh berzina dengan istri penguasa, Imra'atu Aziz, dan yang membebaskan tuduhan keji tersebut siapa? Ya dari pihak keluarga sendiri yang membebaskan tuduhan kalau bahwasanya Yusuf ini tidak berzina. Dan ketika Ibunda Maryam dituduh berzina, ya, hamil tanpa seorang laki-laki, ya, tanpa seorang pria yang diketahui dituduh berzina, maka yang membebaskan tuduhannya nanti siapa? Nabi Isa, anaknya sendiri yang ketika lahir Allah menjadikan mukjizat bisa berbicara. Ustaz, anak bayi kok bisa berbicara? Oh, sudah berkehendak demikian. Bahkan nanti juga ada seorang anak bayi, ya, pada kisahnya Ashabul Ukhdud itu juga bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh menjadi seorang pezina, ya, Allah sendirilah yang membebaskan tuduhan itu, ya, dengan turunnya surah An-Nur. Ini antara keistimewaan Ibunda Aisyah, Pak, ya, yang membebaskan tuduhan zinanya itu langsung Allah secara langsung dengan turun ayat. Ya, turun sebuah ayat di dalam surah An-Nur yang mana di dalam surah itu berisikan tentang hukum menuduh wanita baik-baik, wanita salihah dengan tuduhan berzina itu ada hukumannya. Jadi seperti ini Pak ya. Ya pasti sudah nggak bisa dihindarkan yang namanya cacian perzinahan itu ya. Kalau Maryam pulang ke kampungnya dalam keadaan hamil pasti akan dituduh sebagai seorang pezina. Kemudian Allah ceritakan kisah kondisi tatkala Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Fahamalathu fa'antabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung Isa, lalu ia menyisihkan diri, ya, dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh sekali. Jadi Maryam mengasingkan diri juga Pak ketika hamil, mengasingkan diri di tempat yang asing, yang jauh. Fajahal makhadu ila jid'in nakhlah, ya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia harus bersandar di pangkal pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai alangkah baiknya aku mati aja sebelum ini, ya, daripada harus menahan rasa sakit ini. Daripada aku juga akan menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya. Kemudian
ini Pak ya, Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Maryam menghadapi setidaknya ada 3 kesulitan seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Ya, ujian yang pertama, kesulitan yang pertama, Maryam merasakan rasa sakit ketika hendak melahirkan. Yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, merasakan lapar dan haus. Makanya dia harus mencari sesuatu yang dimakan. Sementara itu sudah sangat dekat dengan melahirkan dan beliau juga sudah merasakan yang namanya sakit yang sangat luar biasa. Dan ini para ibu-ibu ya, insya Allah semuanya merasakan Pak ya, bagaimana sakitnya melahirkan seorang anak. Ini ujian terberat Pak ya, ujian terberat bagi seorang wanita. Bahkan Maryam pun juga sempat berangan-angan alangkah baiknya kalau wafat saja, mati saja, daripada harus mendapatkan ujian yang demikian ini. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan wa kana amran maqdiya. Itu adalah perkara yang ditetapkan. Itu sudah ketetapan Allah, maka hendaknya engkau bersabar atas ujian-ujian tersebut. Itu juga ada pelajaran Pak. Ketika Allah sudah tetapkan kita dalam kondisi yang diuji olehnya, maka tidak ada jalan keluar dari menghadapi itu semua kecuali bersabar. Ya, bersabar. Dan cara untuk bersabar itu kita ingat nikmat. Ya, kalau yang diingat kesulitan memang sulit untuk sabar. Tapi ketika kita diuji, yang diingat itu nikmat. Ya, insya Allah Pak, insya Allah kita akan bersabar dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, di tengah-tengah Maryam sakit hendak melahirkan seorang putra saat itu, terdengar seruan suara ya, yang mengatakan kepada Maryam. Jadi suara nggak ada wujudnya, dengar suara saja. Dan siapa yang mengatakan itu Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam surah Maryam, fanadaha min tahtiha. Ya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaika rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Rutab itu kurma muda ya. Sudah bisa dimakan dan enak rasanya. Ya. Jadi kurma rutab itu, kurma muda itu, kurma masak itu akan jatuh kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aina. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jadi itu diuji Pak. Maryam itu diuji rasa sakit, diuji lapar sama haus. Makanya ketika merasakan 3 ujian ini, berserulah sebuah suara ya, mengatakan jangan sedih ya, Allah jadikan di bawahmu sebuah air, kemudian goyangkanlah pohon itu, pohon kurma itu, maka akan jatuh kepadamu kurma, maka makanlah, minumlah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang itu akan merasakan puncak kenikmatan itu Pak, kecuali dia sudah berada di ujung ujian. Ya, orang itu merasakan betapa luar biasanya nikmat Allah kalau dia sudah berada di ujung ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang itu memiliki keturunan, bahagianya luar biasa ketika memiliki keturunan yang mungkin kebahagiaannya itu lebih besar daripada kebahagiaan seorang yang langsung diberikan keturunan. Orang yang menanti lama bertahun-tahun lamanya nggak punya keturunan, udah dikasih keturunan, itu mungkin bahagianya lebih besar daripada yang menikah yang kemudian langsung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama bahagia, yang namanya kebahagiaan itu bertingkat. Ini Pak, di ujung ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, Allah berikan jalan keluar. Ini di antara puncak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi ini juga menandakan Pak ya, para ulama juga menjelaskan bahwasanya semua yang dihadapi oleh Maryam saat itu berada di musim panas. Ya.
Kalau dilihat dari makna yang terkandung di dalam ayat yang barusan tadi sampaikan, para ulama menjelaskan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada musim panas. Dalilnya mana? Dalilnya barusan kita sebutkan, Pak. Yang merasakan haus dalam perjalanan, ya, itu ketika terik matahari menyengat, ya, menyengat. Dan ini juga menjadi dalil, ya, Pak, dijadikan hujah oleh para ulama bahwasanya Nabi Isa itu lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Sebagaimana yang dipahami oleh orang ahlul kitab, ya, lahirnya di musim dingin, yang mana di setiap akhir tahun itu pada musim dingin diperingati sebagai hari lahirnya. Ini bisa dilihat, Pak, ya, kalau di kitab Perjanjian Baru ini juga disebutkan, ya. Disebutkan. Jadi kalau kita lihat dari nas Al-Qur'an, para ulama menuturkan peristiwa ini terjadi di musim panas, bukan di musim dingin, yang mana pada musim itu dijadikan apa? Atau diyakini sebagai hari kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini hanya kami menukil pendapat para ulama mengenai hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwata fillah wa Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan lagi kisah lahirnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka setelah kisah ini maka selesai kita dari pembahasan kisah-kisah para nabi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadza maulidu qalahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.